Ya. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semua yang sudah setia mengikuti Postpreneur kita. Hari ini di 26 September 2024, Postpreneur kita hari ini memasuki episode yang ke-132. Hari ini kita akan membahas mengenai strategi terbaik seperti apa gitu ya, untuk mengintegrasikan media sosial dan platform e-commerce gitu. Karena sesuai dengan nama kita ya, Postpreneur. Jadi Postpreneur ini diadakan oleh Pak Joni Eka Putra, beliau adalah foundernya, dengan tujuan untuk menciptakan entrepreneur baru, Bapak Ibu. Sehingga teman-teman dari BUMDes UMKM, koperasi yang ada di Indonesia, ini bisa berkembang, bisa masuk ke dunia digital marketing. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, nanti ada Mbak Fitri yang akan memberikan pemaparan. Nah, sebelumnya Pak Joni, apa kabar Pak? Beliau ini foundernya nih Pak. Baik, kabar baik Pak Riki. Baik ya. Nah, Pak John boleh dibuka Pak Postpreneur kita ke 132 hari ini Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bu Fitri Novelia, narasumber kita yang webinar kita yang kali ini. Terima kasih Bu Fitri sudah hadir di Postpreneur kita yang ke-132. Beliau juga teman saya di doctoral student di UPI, Pak Riki. Satu kampusnya Bu Fitri. Kemudian yang saya hormati juga Pak Riki, teman saya untuk mengadakan acara ini. Kita sudah mengadakan acara ini sudah hampir 3 tahun lebih ya. Kita setiap pekan kita hadirkan tema-tema yang punya kebutuhan bagi para pelaku usaha. Juga para peserta yang sudah join di webinar kita kali ini, terima kasih banyak sudah bergabung. Memang kegiatan bagi teman-teman yang baru bergabung, ini kegiatan kita yang 132, kita membuat acara ini setiap pekan, setiap Kamis jam 10, webinar gratis, tema-tema tentang digital marketing, tentang media sosial, tentang ekspor, tentang konten, tentang ads, dan sebagainya. Silakan teman-teman ikuti dan stay di grup WA kita atau grup Telegram kita untuk dapatkan info-info lanjutan tentang webinar, tema-tema webinar selanjutnya. Pos Indonesia juga mengadakan acara ini juga untuk men-sharing tentang layanan Pos Indonesia. Seperti ada 2 platform digital kita di Pos Indonesia, yaitu di aplikasi Postpay dan aplikasi Pos Aja. Silakan di-download di Play Store untuk kemudahan transaksi layanan di pos. Postpay itu layanan keuangan, kalau Pos Aja itu layanan kurir. Jadi kita merasa seperti kantor pos jalan genggaman tangan. Silakan nikmati. Kan ikuti aja tahapan-tahapan untuk download di Play Store maupun di App Store. Tema kali ini cukup menarik dan tema sebelumnya memang tentang e-commerce, sekarang tentang media sosial untuk dikonek dengan e-commerce. Ini bagaimana ceritanya nih Bu Fitri ini salah satu founder dari Fabulous FBL Group ya di Bandung. Beliau juga pebisnis ya, aktif di media sosial juga, dan kita dapatkan insight-insight yang menarik nih bagi kita semua, bagi para pelaku usaha atau calon pelaku usaha untuk bisa menerapkan di tempat usahanya. Sekali lagi Mbak Fitri, Bu Fitri, terima kasih banyak sudah hadir. Sekian, terima kasih. Ikuti webinar ini sampai selesai. Nanti Bu Fitri akan sampaikan sampai sekitar jam 10-an lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John. Jadi Bapak Ibu sekalian, Postpreneur ini kita adakan setiap hari Kamis gitu ya, untuk mendukung perkembangan teman-teman BUMDes UMKM dan koperasi yang ada di Indonesia. Karena kami lihat teman-teman UMKM, BUMDes maupun koperasi
ini sebenarnya memiliki produk-produk sebenarnya yang luar biasa ya Pak John ya. Betul Pak Riki, bahkan untuk ekspor pun kita ada yang sudah handle juga ya. Dari Nah, desa, kemudian beberapa di daerah Jawa Timur maupun Jawa Tengah, kita sudah hmm. menangani, ada yang mengirim sampel melalui layanan pos ya, menggunakan layanan pos ekspor maupun layanan EMS. Nah, itu. Maka dari itu dari PT Pos dengan IHK ini kita rutin mengadakan webinar supaya di Indonesia ini kita tidak kebanjiran produk-produk impor dari luar. Ayo teman-teman Benar sekali. UMKM kita supaya bisa bangkit gitu ya, bisa menguasai pasar di Indonesia gitu ya. Syukur alhamdulillah kalau ada yang bisa ekspor seperti yang tadi Pak John bilang gitu ya. Betul, betul Pak Riki. Gitu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa Mbak Fitri. Ya, selamat pagi menjelang siang Mbak Fitri. Pagi, Pak Riki, Pak John. Gimana, sehat Pagi, Mbak. hari ini? Sehat-sehat. Oh, itu anginnya besar banget tuh di belakang Pak kayaknya. Riki, kita Ini saya Pak lagi Riki di belum putar Merkir video nih, Pak Pak. Riki. Aduh. Oh iya, iya, bentar Pak. Tunggu. Ini agak kendala di videonya, soalnya saya lagi ganti laptop. Oh, iya. Oke. Tadi Mbak Fitri ini lagi conference untuk paper ilmiah, scientific papernya di conference di Bandung. Di sela-sela Hmm, kesibukan beliau itu, beliau menyempatkan diri untuk hadir di tengah kita. oh Sharing gitu. ilmu atau Wah, di luar biasa. Terima kasih Mbak Fitri. Keren. Sama-sama, Pak. Oke, bentar ya. di pertengahan juga bisa Pak Riki. Ya, sebentar kita akan saksikan company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi.
Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan, atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Ya,
Kita sudah saksikan bersama transformasi yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Ya, sekarang sudah ada semua layanan dari PT Pos Indonesia, dari mulai layanan pengiriman barang, pembayaran tagihan, top up isi ulang, bahkan kalau tadi Bapak Ibu menyimak di video awal Logistik Day PT Pos Indonesia sudah ada tabungan emas, Pak Jon ya. Betul, Pak Riki. Sudah ada di Oh, Postpay. ya. Kirim barang, kirim surat bisa, kirim duit juga bisa ya Pak Jon ya. Bisa Wah, kirim ke rekening bank bisa, kirim ke yang tanpa rekening juga bisa. Akan diantar uangnya ke rumah. wih, mantap. Namanya Wesel Pos. Wesel Pos. Ini Bapak Ibu ini kenangan masa-masa kuliah dulu pasti nih pakai Wesel Pos. Menunggu akhir bulan kiriman uang dari rumah. Oke. Benar, Pak Selamat Riki. siang Mbak Fitri. Siang, Pak Riki, Pak Jon. Terima Selamat kasih sudah siang, hadir. Pak. Ini topiknya hari ini bagaimana mengintegrasikan ya Iya, Pak. media sosial dengan platform e-commerce. Ya, atau marketplace. Ah, karena sekarang ini eranya jualan online soalnya Pak Jon ya. Betul. Oke, Mbak Fitri, silakan memberikan sedikit ilmunya buat kita semua, gitu ya. Sedikit tambahan informasi bahwa peserta Zoom, teman-teman masih kita mute suaranya, tujuannya supaya nanti nggak muncul suara-suara sumbang. Nanti ketika selesai di akhir pemaparan Mbak Fitri, kita baru buka mikrofon teman-teman untuk melakukan sesi tanya jawab diskusi. Gitu. Nah, kalau mau interaksi mungkin lewat kolom chat nanti Mbak Fitri. Ya, oke. Gitu. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan Mbak Fitri. Oke, terima kasih Pak Riki, Pak Jon. Saya izin share screen ya. Apakah muncul di layar? Sudah, sudah. Oke, sudah muncul ya, Bapak Ibu. Suara saya terdengar? Terdengar walaupun agak sedikit Kedengaran, kecil. kedengaran, Mbak. Kedengaran, Mbak. Mungkin boleh Suaranya, dibesarkan. suara saya kedengaran nggak? Nah, sekarang lebih jelas. Kedengaran. Lebih jelas. Nah, Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat-sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat kepada Pak Joni, Pak Joni Eka Putra yang sebagai rekan S3 saya sudah memberi kesempatan nih buat saya ngisi materi di hari ini. Feel honor banget loh saya Pak diundang sama Pak Joni. Ada salam dari Pak Weda. Salam dari Pak Weda Pratama Oke, katanya. sama-sama. Kemudian Pak Riki Ya, juga, terima salam, kasih sama. Pak Riki sudah membantu mewadahi acara ini. Ini terima kasih Mbak Fitri. kesempatan yang luar biasa. Apalagi tadi saya dengar sudah ke 132 episode. Itu wah amazing ya, luar biasa. Saya sempat baca portfolio yang sebelumnya, archive yang sebelumnya, luar biasa ya. Saya rasa sudah banyak sekali topik-topik, tema-tema yang sudah dihasilkan dari acara ini. Sudah 3 tahun lebih, itu luar biasa, masih sustain ya. Oke, untuk kali ini saya akan membawakan sedikit insight ya. Kita berbagi pengalaman karena saya praktisi pebisnis lah ya, sudah 12 tahun. Dari tahun 2012 awal sampai tahun 2024 saat ini insya Allah. Kali ini temanya kita tentang strategi terbaik dalam mengintegrasikan media sosial dan platform e-commerce. Karena antara media sosial dengan e-commerce itu dua hal yang berbeda ya. Similar tapi berbeda. Oke. Nah, kita masuk ke portfolio saya dulu ya Bapak Ibu supaya kita kenalan, supaya Bapak Ibu tahu siapa sih yang lagi bicara gitu kan, tak kenal maka tak sayang. Oke. Ini Instagram pribadi saya, nama saya Fitri Novilia.
Kalau orang deket saya biasa manggil saya Didi, tapi kalau misalkan secara formal seperti ini biasanya dipanggil Bu Fitri. Oke. Kemudian ini ada beberapa aja screenshot dari usaha saya ya. Yang paling utama di Fabulous Grocer, kami menjual pakaian wanita ya, menjual pakaian wanita. Sudah lama, sudah 12 tahun, baik online, baik offline maupun kita sudah sempat juga buka baby untuk men juga ada, dan merambah ke tas seperti itu ada juga ya. Itu sekilas tentang saya. Jadi saya ini saya sudah menikah, memiliki 2 anak. Jadi saya dari 12 tahun yang lalu sampai detik ini saya menjalankan bisnis. Dari zaman saya masih kuliah S1 sampai saya sudah S3, saya bisnis di bidang fashion ini, dan saya tekuni sampai detik ini seperti itu. Cuman mungkin perbedaannya setelah ketika saya terjun di S3 semenjak tahun lalu, enggak sih, dari S2 sampai S3, tidak hanya berbisnis, tapi saya juga terjun ke social entrepreneurship-nya. Jadi ya seperti ini contohnya, jadi berbagi pengalaman juga. Jadi tidak hanya sekedar berjualan, tapi saya juga membagikan insight-insight untuk para UMKM yang mungkin baru mau atau ya sama-sama sudah berjalan, tapi kita sama-sama ada kendala seperti itu ya. Nah, di sini kita akan masuk ke milestone atau rekam jejak saya. Jadi kita secara singkat aja, dari tahun 2011 akhir ya, 2011 akhir sampai 2013 itu saya dulu memanfaatkan yang namanya Facebook, Twitter, BBM, BlackBerry Messengers, itu saya jual palu gada. Palu gada itu kayak singkatan ya, apa yang lo mau gue ada. Nah, itu seperti itu. Jadi dulu itu saya karena masih belum ada arah jualan, ya karena apa yang ada supplier, ya saya ambil aja, saya jual-jualin. Nah ternyata alhamdulillah tuh saya bisa ngumpulin modal di situ. Kemudian 2014 sampai 2015 saya sewa kios di apartemen Gateway ya, sama dari traffic utama dari online tapi saya giring ke offline. Kemudian 2016 sampai 2017 marak nih Instagram, saya manfaatkan Instagram, media sosial. Kemudian saya juga buka di ruko di berbagai lokasi di Bandung. Terus 2018 sampai 2021 nih, ini titik krusialnya. Mulai bermunculan yang namanya e-commerce atau marketplace seperti yang Bapak Ibu kenal, Shopee, Lazada, TikTok, seperti itu ya. Itu kemudian diiringi dengan saya juga buka beberapa cabang-cabang offline di beberapa kota di Jawa Barat. Nah, kemudian terakhir di 2022 hingga detik ini, karena kita mengalami yang namanya pandemi ya, pandemi COVID, tentu untuk usaha-usaha yang sifatnya bukan kebutuhan utama, bukan kebutuhan primer seperti makanan seperti itu, kami akan sangat terdampak. Ya, karena saya usahanya adalah fashion yang bisa dibilang ada yang mengkategorikan sebagai kebutuhan sekunder, ada juga yang mengkategorikan sebagai kebutuhan tersier. Itu piramidnya itu tergantung perspektif orang gitu ya. Nah, yang pasti saya bukan ada di bisnis kebutuhan primer. Artinya apa? Artinya kami terdampak ya. Beberapa branch kami harus ada yang ditutup karena operasionalnya tidak memadai dan segala macam. Artinya apa? Di sini tantangan gimana ketika kita dihantam force major gitu ya, sebuah pandemi yang tidak bisa kita elakkan gitu, tapi kita harus bisa berpikir nih gimana supaya bisa survive, tetap dapat income gitu kan. Nah, ini akan saya bahas di sini gitu. Dari tahun 2022 sampai 2024 ini saya mendalami optimasi tren TikTok Shop, Shopee, pokoknya semua marketplace yang memang secara data maupun faktualnya juga sangat digandrungi oleh para konsumen. Nah, ini sedikit aja, kita akan sedikit flashback tapi singkat-singkat aja. Ini dulu pertama kali saya coba buka kios di apartemen Gateway. Ya, karena saya tinggal di sana, saya belum punya rumah, belum punya apa-apa, saya masih ngontrak di apartemen Gateway. Ini kiosnya sangat kecil, sangat tidak proper ya, maksudnya tidak indah, tidak estetik, karena memang pada saat itu awareness-nya masih ya udah asal ada showroom gitu kan, gitu. Karena memang penjualan utama dari online. Tapi lumayan dari sini tuh saya giring tuh orang-orang, ini alamatnya datang. Nah, itu perjalanannya seperti itu. Kemudian ada stand-stand bazar di mall, saya ikut gitu, kayak di BIP misalkan, di mana saya ikut. Untuk apa? Itu untuk awareness, reaching awareness-nya dulu kepada konsumen orang Bandung terutama, bahwa di Bandung tuh ada nih toko baju yang saya menjual aneka ragam dan yang pasti dulu tagline saya itu serba ada dan murah. Itu saya dulu sangat bersaing banget. Jadi benar-benar kalau kalian konsumen belanja kan, kalau di Bandung tuh ada yang namanya yang tren itu pasar baru. Kalau di Jakarta Tanah Abang, kalau di Bandung itu pasar baru. Nah,
saya tuh dulu sangat berani bertarung harganya dengan pasar baru. Kita bicara ke senternya nih, misalkan orang silakan ke pasar baru, orang jual 100.000 tapi saya bisa jual cuma 50.000 sampai 70.000. Kenapa ya? Karena ada perbedaan margin. Pasar baru tentu harus ngambil markup marginnya tinggi karena mereka harus sewa kios, sewa segala macam maintenance itu mahal. Sedangkan saya kan tidak. Saya itu hanya ya seperti ini, misalnya ada event-event itu cuma bayar berapa, cuma untuk 2 minggu seperti itu. Itu akan mempengaruhi untuk harga jual kita. Pokoknya selama dalam periode dulu merintis itu, saya keliling mall gitu untuk awareness aja bahwa nanti kalian kalau suka nih sama produk saya, boleh dong follow nih IG-nya. Jadi pada saat itu orang tuh belum main Instagram, Pak, Bapak Ibu. Pada saat tahun 2012, 2013 itu orang belum terjun ke Instagram, tapi saya sudah, ya. Orang tuh masih berkecimpung di Facebook. Nah, kalau saya Facebook sudah, Twitter sudah, BlackBerry Messenger sudah, ya. Tapi saya sudah terjun ke Instagram, yang lain belum. Nah, akhirnya saya apa ya? Saya dalami gitu. Saya memprediksi, saya forecast. Ini sepertinya Instagram ini sudah memenuhi kebutuhan semua orang. Orang pengen upload, orang pengen video, foto semua bisa difasilitasi. Dan ada yang namanya algoritma. Jadi orang bisa apa yang kita posting itu bisa menyebar. Artinya kan ini kans, ini kesempatan buat saya. Dulu tuh 2013 saya sudah berpikir, ini kayaknya 5 tahun kemudian kalau saya dalamin terus oke nih gitu. Akhirnya saya dalamin. Nah, kemudian ini di samping itu sambil saya berjualan online, sambil saya ngumpulin modal, saya juga terus melebarkan sayap offline-nya. Kenapa sih Teh Fitri harus ada offline segala Teh? Kan kenapa nggak online aja biar menjangkau seluruh Indonesia? Pada saat itu zaman 2013 sampai 2017 itu belum ada yang namanya Shopee, belum ada yang namanya TikTok, Lazada, Bukalapak tuh belum ada. Artinya apa? Indonesia ini kan 280 juta orang saat ini, dulu 270 juta orang. Artinya tidak semua orang mengerti cara menggunakan internet, tidak semua orang juga punya akun Instagram, tidak semua orang juga tahu cara berbelanja online dulu pada saat itu, sehingga saya memfasilitasi. Kenapa tidak saya buka kios, buka ruko gitu ya, untuk showroom lah ya, untuk orang tuh bisa belanja langsung yang tidak bisa belanja online. Dulu saya memanfaatkan itu semua, ya. Kemudian ini contoh juga ruko saya tulisan Jakarta, yang tadi di Bandung ada 3 nih. Kemudian di Geger Kalong juga dekat UPI, terus dulu meledak sekali, semua mahasiswa UPI ke sana, terus di Bekasi, terus di Karawang, Cibinong, Cikarang, Bogor satunya lagi, dan berbagai macam cabang saya. Artinya apa? Ini perjalanan, Bapak Ibu. Ini perjalanan ya. Kenapa misalkan Teh Fitri, tapi gimana dong Teh Fitri nih semenjak pandemi? Betul. Ini saya akan menceritakan milestone-nya gitu ya. Artinya saya telah mengalami beberapa migrasi-migrasi kejadian-kejadian yang panjang gitu. Jadi saya mengalami momen di mana ketika saya berjualan meledak banget. Saya mengalami ketika tidak ada orang yang datang ke toko satu orang pun karena emang dibatasi PSBB yang itulah pembatasan itu sosial berskala itu, yang jadi nggak boleh keluar rumah, orang tuh harus work from home, nggak boleh kemana-mana. Toko saya juga disegel sama Satpol PP karena toko yang bukan bahan pangan tidak boleh dibuka. Itu pukulan yang berat bagi saya, UMKM, dan bagi yang lain gitu ya. Nah, artinya apa? Bisakah kita semua, saya mengembalikan kejayaan offline store itu? Tentunya kita harus bisa beradaptasi dengan tren sekarang. Oke, artinya apa? Saya hanya ingin memberikan insight mumpung saya ada kesempatan dengan Bapak Ibu. Ketika nanti trennya itu muncul lagi, Bapak Ibu akan tahu, kok bisa sih Teh Fitri setiap buka cabang dimanapun tuh pasti meledak. Meledaknya sampai benar-benar orang tuh rebutan gitu, padahal nggak murah, harganya lumayan ya stabil, tidak murah-murah banget tapi stabil gitu. Nah, nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara beriklannya baik online maupun offline-nya. Ya, nah ini saya akan sedikit gambaran aja ya untuk offline store. Kalau misalkan Bapak Ibu merasa enggak buat apa, kan saya emang tokonya online, Teh Fitri, untuk apa sih saya mempelajari offline? Enggak ada kesia-siaan dalam ilmu. Artinya saat ini mungkin Bapak Ibu masih online, tapi siapa tahu ya trennya nanti tuh ternyata berubah lagi tuh, back to offline lagi, ternyata back to ada yang viral di sini, orang datang
Kayak dulu tuh keripik Maici, dia punya spot mobil di mana, orang datang. Nah, kita kan nggak tahu. Artinya apa? Nggak apa-apa, kita siapkan saja bekalnya gitu. Nanti kita mau execute kapan, kita mau eksekusi kapan itu tidak apa-apa ya. Yang pertama, iklan by demografi. Jadi kalau saya dulu berjualan itu tidak hanya buka toko, tidak. Saya selalu memanfaatkan yang namanya Instagram, media sosial, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Gimana? Tapi kalau kita sekedar posting doang, jangkauannya kan berarti hanya orang-orang sekitar kita. Nah, makanya saya iklan by demografi. Artinya apa iklan by demografi ini? Saya iklan berbayar, tetapi iklan tersebut saya setting. Ya, sesuai dengan location penerima iklan tersebut adalah orang-orang yang ada di kota yang mau saya iklankan. Contoh cabang butik saya yang di Bekasi. Audiens yang akan baca iklannya bukan audiens orang Bandung. Karena saya lagi ngiklanin toko yang Bekasi. Ya. Untuk apa saya iklanin ke orang Bandung kalau tokonya lagi ada di Bekasi? Kan saya akun Instagramnya banyak. Akun Instagram saya ada 12, 14. Nah, itu per kota tuh ada. Jadi kalau semua saya iklankan. Jadi kalau misalkan saya ngiklan Bekasi, si iklan ads-nya itu saya setting. Ya, saya setting itu location-nya orang Bekasi. Kalau toko Bandung, location-nya orang Bandung dan Cimahi bolehlah gitu. Kemudian budgetnya saya atur. Jangan lama-lama, 1 hari aja. Karena kita harus evaluasi. Apakah iklan tersebut itu setelah kita running selama 1 hari itu menghasilkan tidak? Menarik enggak bagi kacamata orang lain atau konsumen? Jangan-jangan menurut kita iklannya menarik, ternyata setelah dicoba, responnya jelek gitu, responnya tidak memuaskan. Jadi kan kalau kita sudah setting dalam waktu seminggu, nanti sia-sia uang kita kebakar habis. Artinya kita pelan-pelan. Saya running 1 hari budget misalkan contoh, saya sehari 100.000 dulu deh gitu. Kita nanti setelah 24 jam saya akan baca data iklannya. Tingkat kliknya kebanyakan usia segini, kebanyakan di jam-jam segini orang. Itu kan menjadi data yang penting bagi saya untuk mengiklan di esok harinya, seperti itu. Kemudian konven dan digital tuh maksudnya saya iklan konvensional tuh berupa brosur-brosur juga iya. Untuk orang-orang yang misalkan tidak bisa menjangkau internet, yang orang lewat-lewat tuh iya kita kasih. Terus digitalnya ya seperti Instagram. Terus kualitas yang terbaik, barang kita harus bagus. Jadi orang juga nggak yang asal murah tapi jelek juga nggak akan kepake ya. Jadi barang kita harus bagus. Terus pilihan range harga yang kita tawarkan, jangan sampai ketika orang masuk toko kita itu bingung. Ini mah bukan level saya, ini mah harganya juga ratusan ribu. Jangan. Harus bikin klasifikasi harga atau bikin range harga. Kasih pilihan sebanyak mungkin buat konsumen gitu. Kemudian variasi produk yang luas dan gimmick atau diskon. Jadi jualan itu nggak boleh kayak kita buka lapak nih, kita buka toko, assalamualaikum, terus udah tunggu penjual. Itu kita nggak bisa kayak gitu lagi. Karena sekarang tuh sistemnya kita jemput bola. Ya bahkan orang yang punya toko offline pun sekarang semuanya serempak sudah online. Ada yang sambil live, ada yang sambil nge-story dijualin di story, itu pokoknya semua dikerahkan si online-nya. Nah yang terakhir yang paling penting, know your why. Ketahui kenapa sih kalian harus belanja nih ke toko ini. Alasannya apa? Kita harus kasih alasan. Jangan sampai apalagi untuk toko yang lokasinya bukan di mall. Misalkan kayak dulu saya kan lokasinya bukan di mall. Saya di jalan-jalan raya, di pinggir jalan raya. Orang tuh harus punya alasan. Kan gak mungkin ya. Orang bangun tidur kucluk-kucluk. Oh iya, saya akan ke tokonya Teh Fitri. Gak ada seperti itu. Jadi kita harus punya pemicunya dulu. Kenapa? Artinya apa? Kaitkan dengan si gimmick dan diskon tadi. Kita posting di Instagram. Guys, hari ini nih, cuma hari ini aja. Hari Sabtu ini, tanggal ini, minggu depan udah nggak ada. Di toko kita kalau yang beli segini dapat ini. Nah, seperti itu. Artinya kan itu kita pun memberikan alasan. Kita memberikan alasan kepada konsumen, oh iya, ya saya harus ke tokonya Teh Fitri karena ada promo yang tidak akan terjadi 2 kali. Seperti itu. Nah, kemudian sosial media e-commerce dan marketplace yang populer saat ini. Seperti yang Bapak Ibu tahu ya, ada perbedaan yang antara sosial media dan marketplace atau e-commerce ya. Instagram itu namanya media sosial. Media sosial karena dia tidak memiliki transaksi belanja yang langsung di tempat. Jadi orang itu kalau jual di Instagram itu diarahkannya ke WA ya atau ke e-commerce atau ke Shopee dan segala macam, tapi tidak bisa pembayaran langsung di Instagram, makanya dia masih disebut sosial media.
Nah, saya mau kasih tahu aja nih bocoran buat Bapak Ibu, takutnya Bapak Ibu belum tahu. Instagram itu algoritmanya berubah-ubah. Jadi per sekarang kita sedang berbicara ini per hari ini. Yang tadinya kalau saya posting bisa nyebar sampai 90% ke followers kita. Per hari ini banget, Instagram hanya akan nge-share ke 30% followers. Ya. Jadi kalau saya posting, yang nyampe ke followers Bapak Ibu cuma 30%. Bapak Ibu punya followers 100 orang. Berarti hanya akan nyampe ke 30 orang. Dari 30 orang ini belum tentu dia buka HP. Gitu. Ya, jadi udah makin berkurang lagi. Kenapa? Karena Instagram itu sekarang trafficnya sudah sangat crowded. Instagram sekarang fokusnya ke Reels. Jadi Instagram menjanjikan barang siapa yang pengen algoritmanya diviralin, itu kenceng, postingannya rame gitu, masuk ke explore, dia harus upload video, bukan foto. Jadi video yang memiliki engagement yang tinggi, orang banyak like, orang banyak komen, orang banyak ngeklik, nonton sampai akhir, itu semua ada poinnya. Jadi kalau orang sekadar Bapak Ibu upload foto nih, misalkan jualan baju, foto gitu. Ya sudah, itu tidak ada poinnya, di skip sama orang. Tapi kalau misalkan si baju tersebut dibikin video, misalkan video konten kayak di TikTok nih, video konten pakai baju atau OTD, outfit of the day segala macam, orang kan tunggu nih sampai akhir videonya habis. Oh, dia tuh mau bikin style seperti ini. Nah, itu mempengaruhi ketika orang nonton sampai akhir, itu poin, sekian poin. Lalu ketika orang ngeplay lagi, Instagramnya tuh udah ditonton, dia teh pengen ngeplay lagi. Kita kan seringnya misalnya kita nonton konten viral, aduh apa tadi ya, kayaknya nggak jelas deh, kita nonton lagi deh. Semakin video tersebut di-share, ditonton ulang, di-share, di-like, di komen, itu engagementnya tinggi sekali. Jadi itu mah akan bertahan, bahkan sampai 1 bulan pun dia akan bertahan terus postingan kita. Itu tentu akan menguntungkan kalau kita gunakan untuk menjual produk kita gitu. Kemudian ada TikTok dan TikTok Shop. Nah, ini baru yang disebut dengan e-commerce atau marketplace ya. Bapak Ibu tahu TikTok itu dulu mah sekedar jaga-jaga gitu kan. Ada viral apa, bikin konten jaga-jaga, tapi tidak. Per November 2022 itu sudah ada yang namanya TikTok Shop. Dan kalau saya bilang gini, ini pengalaman saya real ya. Bapak Ibu kalau pengen instantly to be rich, pengen cepet kaya ibaratnya gitu ya, itu jalan pintasnya lewat TikTok Shop gitu. Kalau lewat Shopee belum. Kenapa? Karena TikTok Shop ini kalau kita live, dia punya algoritma yang tingkatannya itu berlipat-lipat dari Shopee. Kalau Shopee enggak. Kalau Shopee itu dia sudah dikuasai oleh top seller. Tapi kalau misalnya TikTok Shop itu kalau kita menguasai triknya, dan saya punya triknya, itu orang tuh akan nonton dan itu pembeli kita akan membludak banget gitu ya. Kemudian nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada Shopee. Seperti Bapak Ibu tahu, Shopee itu udah sangat terkenal banget ya. Itu mah endless ya. Jadi orang tuh nggak akan pernah berhenti untuk belanja di Shopee. Dia masih menjadi e-commerce paling unggul di Indonesia saat ini. Kemudian ada Tokopedia, Lazada, terus ada Facebook Marketplace juga. Jadi Facebook itu sekarang juga ada marketplace-nya Bapak Ibu. Nggak cuma sekedar Facebook doang, tapi ada marketplace-nya. Cuman memang pasarnya ya hanya sekedar ibu-ibu tok gitu. Kalau anak muda enggak menjangkau Facebook Marketplace. Anak muda larinya ke TikTok Shop atau ke Shopee gitu. Next, nah ini saya kasih trik ampuh bisnis di era digital. Nah, seperti yang tadi ya, kalau Instagram saya kasih tahu nih cara iklannya, cara biar viralnya gitu. Iklan di akun publik ini yang saya lakukan dulu dari tahun 2012 sampai 2017 itu saya paid promote ke akun publik. Kalau Bapak Ibu tahu ada contoh misalkan akun dagelan, akun lambe turah. Nah, itu yang disebut akun publik ya. Jadi karena akun tersebut itu pasti jadi diminati orang ya, ditonton orang-orang. Jadinya kalau misalkan saya iklan ke mereka itu bagus. Jadi banyak yang follow, banyak yang belanja gitu. Kemudian ada paid promote artis, ada endorsement, collaboration, IG Ads yang saya ceritain tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau perlakuan ngiklanin toko yang offline dengan perlakuan ngiklanin produk yang memang online itu akan berbeda ya. Kalau si toko offline tadi ketika saya pakai IG Ads, saya arahkan untuk mengunjungi lokasinya. Tapi kalau untuk produk yang online akan saya arahkan untuk mengunjungi link penjualan. Kalau misalkan saya jualan di Shopee, akan saya arahkan kalau konsumen iklannya muncul di konsumennya akan, ih bagus banget baju ini, saya mau beli. Ketika dia klik, saya sudah arahkan call to action-nya, saya arahkan ke Shopee. Atau terserah Bapak Ibu mau kemana, mau ke WA, mangga, mau ke TikTok Shop silahkan. Pokoknya nanti ada
ada, kita tinggal paste linknya, nanti dia akan terarahkan. Biaya kita atur, usianya, wanita atau perempuan, ya, semua placementnya, pengen di feed aja, atau pengen di reels aja, atau pengen di instastory aja, semua bisa kita atur. Atau pengen juga sekalian tampil di Facebook kita, bisa. Semua ada. Tetapi tentu ada konsekuensinya. Jadi misalkan kita punya uang 100.000 untuk beriklan gitu. Tapi saya mah pengen tampil di semuanya, di IG iya, di Facebook iya, silakan. Tetapi konsekuensinya jangkauannya tidak akan seluas ketika Bapak Ibu fokus hanya ngiklanin di Instastory doang atau di feed Instagram doang, itu akan berbeda gitu kan. Ya. Kemudian adakan giveaway rutin. Jadi bikin orang untuk selalu punya alasan mengunjungi akun kita. Gitu. Kalau kita hanya hard selling, jualan gitu ya, orang juga ya udahlah ini mah, maksudnya kalau aku nggak perlu mantengin gitu. Konsumen pasti nanti aja belinya kalau punya uang. Tapi kalau kita ngadain giveaway atau promo segala macam, itu kan ada alasan. Hari ini akun ini ada bagi-bagi apa, hari ini ada promo apa segala macam. Itu setiap hari itu harus ada ya. Dan gimmick ya. Contoh gimmick itu misalkan kayak, yang namanya Agus, kalau misalkan di bulan Agustus belanja aku diskonin 30% misalkan, dan macam-macam gitu ya. Kemudian di Shopee, nah kalau Shopee mah yang paling pengen saya tekankan adalah winning product ya. Shopee mah algoritmanya sangat mudah dibaca. Jadi ketika misalnya gini, saya pemula, saya ngelihat saya jualan kerudung misalkan, saya ngelihat ada orang jualan kerudung, dia laku. Cara saya mengalahkan dia hanya satu. Barang saya harus winning. Karena Shopee itu meninggikan yang sudah tinggi, menenggelamkan yang sudah tenggelam. Itu Shopee. Jadi ketika suatu produk dia algoritmanya sudah penetrasi yang sangat terus-terusan, dia akan terus makin bertahan di atas. Tapi ketika produknya nggak laku, jarang diminati, dia akan tenggelam, ketimbun sama pendatang-pendatang yang lain. Jadi artinya apa? Cara menang di Shopee adalah winning product. Produk kita harus top of mind, top of exposure. Harus paling atas. Gimana caranya? Tentunya perjalanan panjang. Tentunya produknya harus murah. Kalau ada orang jual kerudung 10.000, sanggup nggak jual di bawah 10.000 kira-kira? Itu PR. Atau dia 10.000 tapi fotonya jelek. Oke, saya jual 10.000 juga tapi foto saya bagus. Nah, kemudian permainan iklan. Karena winning product itu nggak ada yang gratis. Nggak ada. Semua winning produk yang Bapak Ibu lihat di Shopee itu mereka cost-nya luar biasa. Karena mereka mengeluarkan gila-gilaan, tetapi itu efeknya panjang. Ya, efeknya panjang. Dia ibaratnya ngeluarin gila-gilaan di awal, tapi produknya bertahan lama. Gitu. Kemudian pahami algoritma seperti yang saya bilang tadi. Saya kasih bocoran aja langsung gitu. Shopee itu algoritmanya sangat mudah ditebak dibanding yang lain. Selama produk kita diklik banyak, dibeli banyak, dimasukin keranjang banyak sama orang, udah, itu menang. Gitu. Cuman memang nanti saling bersaing aja. Nanti ada orang yang menjiplak, ada orang yang niru seperti itu. Kemudian kita kasih voucher dan program ya, yang banyak-banyakin aja voucher, walaupun cuma 1.000 gitu kan. Tapi kita bikin banyak. Kalau belanja 100.000, voucher 1.000, 2.000 itu nggak apa-apa. Daripada nggak ada sama sekali gitu. Kemudian ada iklan pay per click. Shopee, Instagram, semua punya jenjang atau jenis-jenis iklan yang berbeda. Ya, kalau Shopee itu namanya iklanku, iklan pay per click. Jadi kita atur bid kita gitu ya. Pada produknya mau 300 perak kek, mau 400 perak, atau bahkan sampai 1.000 segala macam. Biasanya Shopee itu akan merekomendasikan semahal-mahalnya. Sekali klik disuruh 4.000, wah jangan. Habis uang kita gitu. Tapi kita standar aja 500 perak seklik, apa 700 tergantung produknya. Pokoknya kuncinya semakin produk kita tuh sudah winning, udah banyak bintang, udah banyak yang beli, semakin murah biaya iklannya. Gitu. Jadi yang tadinya per kliknya itu 1.000, ya kalau ada orang klik berkurang uang 1.000, uang iklannya, saldo iklannya. Itu semakin winning produk kita, itu akan semakin murah. Karena dia sudah otomatis kesebar tanpa dibantu oleh algoritma gitu. Jadi semakin murah. Jadi cuma 200 perak. Nah, itu makanya orang mati-matian sampai jual rugi di awal itu ya hanya untuk nge-reach si winning produk ini supaya gimana produk kita ada di atas gitu. Kemudian bisa dibantu ads boost by Instagram. Jadi dikonekin yang tadi saya bilang, di Instagram juga iklan diarahin ke Shopee, itu juga bentuk usaha ya. Terus tentukan blue ocean atau red ocean. Jadi kalau dalam istilah pendidikan itu, bisnis itu ada yang namanya blue ocean atau red ocean. Jadi blue ocean itu Bapak Ibu jualan sesuatu yang beda, yang tidak bisa ditiru sama orang. Atau eksklusif lah ibaratnya mah. Contohnya button scarf gitu ya. Jadi kerudung tapi
500 ribuan itu kan gimana, kok bisa sih? Nah itu Blue Ocean. Kalau Red Ocean ya kerudung-kerudung yang murah, misalkan kerudung Bella Square yang 10 ribuan, 20 ribuan, nah itu namanya Red Ocean. Jadi wah itu zona merah, persaingannya banyak sekali gitu. Kemudian ada affiliate marketing, kita sudah bisa memanfaatkan affiliate dengan para selebgram atau bahkan ibu rumah tangga zaman sekarang itu sudah menjadi affiliator. Jadi udah pada bisa live sendiri tanpa produk, tanpa stok maksudnya. Dia produk ada, tapi dia hanya live aja, tapi dia tidak packing, tapi kita yang packing sebagai tokonya gitu ya. Itu namanya affiliate marketing. Kemudian Lazada, kalau Lazada kurang lebih sama ya, saya akan skip. Ini kurang lebih sama dengan Shopee tadi, nggak ada beda. Cuman memang kalau Lazada ini kekurangannya, saya kasih tahu kekurangannya. Kekurangannya Lazada ini polisi apa ya istilahnya? Polisi kebijakannya itu sangat lag. Jadi kayak penipuan itu wah marak banget. Kalau Bapak Ibu tahu misalkan kayak check out harga 10.000 dapat handphone iPhone. Itu kan penipuan, ya kan? Padahal mah yang dikirim tuh dus kosong segala macam. Itu Lazada masih gila banget, masih berantakan banget. Sedangkan kan literasi setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang langsung percaya, oh cuma dapat bayar 10.000 nge-check out mystery box namanya dapat iPhone. Di Shopee tuh nggak bisa kayak gitu. Apalagi di TikTok. TikTok sangat strict sekali gitu. Nah Lazada ini silakan kalau mau berjualan, cuman saya menyarankan lebih hati-hati saja, lebih mengecek sekali bagian keuangan Bapak Ibu gitu ya. Dan nah ini nih TikTok Shop ini yang saya sangat sarankan Bapak Ibu wajib mandatori untuk terjun di dunia TikTok Shop ini. Kenapa? Bapak Ibu kalau misalkan belum pernah itu ya, kalau yang sudah alhamdulillah, tapi kalau yang belum pernah, hilangkan mindset mengenai oh TikTok mah ada joget-joget, jangan. Tidak. Justru TikTok Shop ini membuat banyak sekali artis-artis ataupun ibu rumah tangga mendadak kaya gitu, kaya raya. Kenapa? Karena itu mereka sekalinya sudah bisa live streaming dan viral, itu wah luar biasa, itu pembelian tuh nggak berhenti gitu. Nah itu gimana sih caranya? Caranya ya sama kayak di Shopee ada winning produknya, pahami algoritmanya. Nah ini kelebihan algoritma TikTok Shop itu, Bapak Ibu, saya kasih triknya, ini trik daging sekali, yang saya tidak share kemana-mana. Ya saya share karena ada Pak Joni, teman saya, jadi saya share nih. Karena kan saya juga penjual di TikTok Shop, saya juga nggak mau dong ibaratnya kayak menambah-nambah saingan, tapi nggak apa-apa ya, rezeki udah ada yang atur. Saya kasih tahu trik yang sangat daging ya. Bapak Ibu kalau pengen live streamingnya banyak yang nonton atau bertahan lama, itu penuhi 3 hal. Ya, nggak 3 hal sih, sebenarnya banyak ya. Tapi poin-poinnya seperti ini. 1, bikin konsumen atau penonton harus diam ya, jangan keluar dari live-nya kita. Lewatin 5 menit pertama. Jadi kalau misalkan orang nonton muncul nih di home gitu, live-nya Bapak Ibu muncul, misalkan Pak Joni lagi live tuh jualan baju misalkan, muncul di saya. Tapi saya ngerasa ini mah nggak menarik gitu. Saya akan skip, saya akan cari ke live orang lain lagi. Nah itu jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu harus bisa bikin audiens itu nonton dulu 3-5 menit. Kalau setiap audiens udah melewati itu, maka nanti akan dibantu sama TikToknya akan nge-boost sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, penonton harus banget ngeklik salah satu keranjang. Jadi misalnya di TikTok itu kan ada keranjang kuning, ya ada etalase ya istilahnya, etalase kita, belanjaan kita. Misalkan yang A baju apa, yang B baju apa, pilihan-pilihan aneka baju gitu ya. Silakan nggak beli nggak apa-apa, tapi konsumen itu harus bisa ngeklik. Gimana caranya kita bikin ngeklik? Caranya gimana Teh Fitri? Nah, kalau konsumennya nggak mau beli, gimana cara biar dia ngeklik? Caranya kita bisa setting harga insidensial, harga dadakan. Misalkan teman-teman siap ya, ini harga 100.000, tapi 5 menit saya kasih nih 70.000, mau nggak? Mau, siap-siap ya, saya ubah sekarang. Saya dadak ubah 70.000 dalam waktu 1 menit. Artinya apa? Orang tuh akan berbondong-bondong klik bahkan beli gitu. Nah itu ketika penetrasi sudah terjadi di awal sangat intens dan serempak, wah udah itu udah kepegang. Ditambah lagi kita boost dengan iklan yang kita boost lewat iklan live streaming maupun iklan CPAS. Ada itu kalau misalkan ada kelasnya nanti panjang lagi gitu. Ada iklan CPAS, ada iklan yang dari TikTok Ads, dari laptop ada, dari iklan video ada, dari iklan yang live streaming langsung ada. Itu semua jenis iklannya banyak sekali dan kita bisa
mengintegrasikan semuanya tergantung kebutuhan kita. Yang pasti atur budgetnya, jangan sampai kita boncos gitu ya. Kemudian voucher program, betul. Jadi saat live streaming itu kita harus bisa keluarin voucher yang banyak. Jadi nggak usah kayak mahal-mahal, tapi 1.000 vouchernya, Rp1.000, tapi berkali-kali gitu ya. Kesannya kayak banyak gitu. Terus video konten kita harus bagus ya. Affiliate marketing yang saya bilang tadi. Jadi teman-teman saya, pebisnis-pebisnis yang lain itu banyak yang sangat hidupnya itu bergantung pada afiliator. Jadi kalau misalkan afiliatornya lagi sakit nggak jualan, dia juga nggak dapat orderan. Nah, artinya apa? Kita nggak bisa mengandalkan satu tok dari situ. Artinya saya bilang, kita integrasikan semuanya, kitanya ikhtiar, rekan kita yang affiliate juga ikhtiar, dibantu iklan juga, seperti itu, dan konten. Kemudian, nah yang saya bilang tadi ada TikTok Ads ya, terus live streaming yang saya jelasin tadi. Nah, kita masuk live streaming nih. Nih, ini saya jelasin ya, ada perubahan kebiasaan belanja. Dulu ini gambar toko saya ya. Dulu itu ya, toko saya itu maksudnya nggak pernah sepi gitu, dari pagi sampai malam tuh rame. Terus karena apa? Saya postingkan di Instagram, guys, barang baru datang, baru beres produksi, ayo merapat yang pengen kebagian. Artinya kan orang berbondong-bondong. Nah sekarang tuh udah nggak kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kayak saya ada produk baru pun, ngapain sih buru-buru ke toko, nanti aja, beli online aja. Kenapa? Karena di online itu sudah nyediain voucher dari si platform e-commerce-nya, nyediain voucher yang bukan dari saya gitu. Jadi si Shopee-nya, si TikTok-nya itu udah nyediain voucher sama mereka. Jadinya kan si konsumen bisa beli lebih murah daripada datang langsung ke toko, seperti itu. Nah, terjadi perubahan belanja, apalagi semenjak munculnya live streaming. Kenapa? Toko online dari dulu udah ada, ya. Online shop itu udah ada dari dulu, tapi yang paling ibaratnya, wah, signifikan sekali itu sekarang. Kenapa? Karena ada live streaming. Live streaming ini membuat pengalaman belanjanya itu seperti langsung. Karena kita melihat langsung barangnya. Dulu kan kecemasan orang itu takut beli barang tidak sesuai dengan foto, tidak sesuai dengan yang ditampilkan gitu, takut fotonya foto tipu-tipu nih. Ternyata yang datang malah apa, bahannya tipis atau nggak sesuai apa gimana kan gitu. Nah, tapi dengan adanya live streaming, pengalaman konsumen itu sudah sangat tergantikan gitu, seperti belanja langsung ke toko, seperti belanja langsung ke butik gitu, karena barang yang di-spill, barang yang ditampilkan itu adalah barang yang sama seperti, dan kita juga bisa ngelihat review-reviewnya. Oh iya, sesuai dengan live dan bahannya oke gini, itu sangat apa ya, sangat surga lah bagi konsumen, itu surga banget gitu dengan adanya live streaming. Artinya apa? Kita sebagai seller, sebagai penjual, sebagai UMKM tidak punya pilihan selain untuk mengikuti tren ya, bertarung ya, ride or die. Kalau kita nggak mau bertarung, nggak mau mengupgrade, ya kita mati. Kita akan kelindes sama newcomer, orang-orang baru. Gen Z zaman sekarang itu kreatifnya Masya Allah luar biasa sekali ya. Kalau kita sebagai orang-orang dulu, misalnya kita generasi milenial atau bahkan generasi X, generasi boomer, kalau kita nggak bisa ikut, kita tuh kelindes sama Gen Z. Gen Z itu kelebihannya kreativitasnya gila gitu. Artinya apa? Bapak Ibu jangan pantang menyerah. Kita bisa, kita mulai menguasai, nggak cuman digitize, nggak cuman berubah ke digital, tapi kita mampu menguasai dari iklannya, dari live streamingnya, dari semua pokoknya strateginya kita harus kuasai gitu. Kemudian nih, ini sedikit ini aja ya, contoh saya pernah live streaming selama 18 jam, nggak berhenti. Bukan saya ya, maksudnya pegawai saya. Di satu akun, ini baru satu akun doang, karena akun saya banyak. Itu dapat 103 juta ya. Ini jual baju, satu bajunya ya rata-rata harganya 70 ribuan lah. Berarti kan bisa dihitung berapa ribu piece. Kemudian ini 18 jam ini ganti-ganti orang, ganti-ganti host maksudnya. Jadi saya punya beberapa host, saya punya beberapa pegawai, diganti-ganti aja. Misalkan satu orang 1 jam, apa 1 jam setengah. Dia capek kan, ganti yang lain, tapi tanpa mematikan si live streamingnya. Kenapa? Saya bilang tadi, TikTok itu syaratnya konsisten. Konsisten rame orang klik, konsisten durasinya panjang gitu. Jadi kalau orang dulu kan berpikir kalau kita live Instagram atau live apa kan, oh iya berjualan sejam sudah dadah. Enggak kayak gitu. Sekarang itu zamannya long live. Jadi live streaming itu ibarat kayak kita buka toko nih, tapi secara online nyala terus live terus. Nah, seperti itu gitu. Dan itu kalau misalnya kita menguasai, itu Bapak bisa lihat di sebelah kiri setiap menitnya itu orderan masuk, dan ini hanya dari live streaming yang saya lakukan, belum termasuk dari bantuan afiliator. Itu beda lagi reportnya, nggak seperti ini. Jadi ini hanya
uang yang masuk selama 18 jam dari live streaming tok gitu. Jadi dari yang lain tuh belum record. Dan ini hanya ibaratnya saya pernah lebih dari ini. Saya pernah sampai 200 juta juga pernah, 16 jam pernah, 400 juta 26 jam pernah. Tapi nggak saya SS gitu, nggak saya screenshot. Terus Bapak Ibu tahu kan, misalkan kayak artis tuh sekarang terjun gitu kan. Mereka live berapa miliar segala macam dapat uangnya, omsetnya. Nah, itu artinya apa? Sekelas artis saja gitu ya, yang sudah kaya raya, yang sudah punya pekerjaan yang mumpuni, masih juga live streaming TikTok dan Shopee misalkan ya. Karena apa? Potensial gitu. Dan artinya saingan kita sekarang tuh berat sekali Bapak Ibu. Saya saja sebagai pebisnis yang sudah 12 tahun, mau ke 13 tahun, saya pun sampai detik ini masih engap-engapan. Artinya apa? Masih, ya Allah, udah ada lagi pesaing baru, ya Allah, aduh, pokoknya saya setiap hari selalu ngadepin obstacle. Saya setiap hari selalu menghadapi masalah-masalah dalam bisnis gitu kan. Artinya ya lebih baik seperti ini, struggling daripada saya berhenti dan bangkrut atau kolaps gitu. Daripada seperti itu ya lebih baik saya jalan tapi struggle itu nggak apa-apa, saya tempuh gitu. Nah, artinya kan bekal inilah, mental seperti ini yang harus kita pertahankan gitu. Saingan saya bukan lagi teman-teman saya. Saingan saya itu artis ya. Anang itu sekeluarga, Anang, Ashanti, Aurel, Atta, sekeluarga semua live di toko yang berbeda-beda. Itu kan sudah ngambil market banget ya, ngambil penonton banget. Keluarga Anang. Nanti keluarganya siapa artis segala macam itu bergerombol live semua. Kita saingan juga sama selebgram, saingan juga sama ibu rumah tangga yang sekarang itu sudah jago-jago untuk live, untuk jadi afiliator gitu. Jadi saingan kita luar biasa, banyak sekali. Kalau misalnya kita nggak bisa mengaplikasikan atau mengintegrasikan itu semua dengan baik, ya sudah, percaya jualan itu akan sangat sulit kalau kita tidak bisa ibaratnya memetakan gitu kan. Karena kan yang namanya semua kan butuh modal ya Bapak Ibu ya, semua butuh modal. Jadi dengan modal uang yang kita punya yang terbatas, kita harus bisa nih secara bijak, wah budget iklan segini harus berhasil nih untuk bisa mengeksekusi penjualan segini-segini gitu. Karena ya gitu, zaman sekarang tuh sudah ekonomi sulit gitu kan, persaingannya sudah di luar nalar, artis sampai mengambil lahan kita gitu. Karena artinya ya PR kita luar biasa berat sekali Bapak Ibu ya. Kemudian nah ini, Bapak Ibu kalau misalkan saya pengen live nih, enaknya di mana? Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu. Awareness atau kesadaran orang itu nomor satunya ke Shopee dulu, ya. Baru ke TikTok, setelah itu ke Lazada, baru ke Tokopedia. Ya, artinya apa? Wajibnya Bapak Ibu harus live Shopee, nomor 2-nya wajibnya juga di TikTok Shop. Selebihnya sunnah, silahkan gitu. Ya, karena apa? Potensialnya di situ Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya mengakalinya supaya apa ya? Supaya nggak apa ya, efisien aja kosnya, kos pegawai saya tuh efisien. Jangan saya ngegaji orang untuk live, kita efisien karena kan live saya 24 jam ya. Live saya lagi ngomong ini, pegawai saya lagi live gitu. Jadi satu dua host itu di jadwal gitu ya, misalkan jam 6 sampai jam 8 siapa, itu kita pakai beberapa kamera. Taruh HP di depan. Ini untuk akun Shopee yang ini untuk akun TikTok ini. Nah, tapi kita atur keranjangnya supaya tidak membingungkan audiens. Kemudian hati-hati, tidak boleh menyebutkan merek si Shopee atau TikTok Shopnya secara gamblang ketika lagi live. Karena sekarang saya ngomong, oh silakan beli di TikTok aja. Tapi nanti layar Shopee marah. Loh kok kamu ngomong TikTok, kan kamu lagi live Shopee gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu pelanggaran, langsung kena banned, penalti, kita nggak bisa live lagi. Kita siasati. Yang mau check out di toko oranye silahkan. Yang mau check out di toko hitam silahkan. Pokoknya kita sudah ada komunikasi sendiri dengan para konsumen gitu. Kemudian, nah tipe-tipe live streaming juga macam-macam Bapak Ibu ya. Kalau misalnya yang kita kenal dulu kan live streaming itu kayak, oh saya jualan nih baju, silakan dibeli Bapak Ibu. Nah sekarang tuh nggak kayak gitu. Tipe live streaming itu macam-macam anekanya gitu ya. Ada yang live streaming produk yang selalu ready. Artinya apa? Jadi Bapak Ibu misalkan punya stok satu baju ini, misalkan stoknya ada 10 lusin. Berarti kan itu produknya selalu ready. Kalau habis Bapak Ibu bikin lagi. Nah, live seperti ini biasanya peminatnya bukan kurang, tapi gini, ketika live itu ya oke lah, ya ketika dia live saya nggak beli hari ini nggak apa-apa gitu. Stok dia banyak, nanti aja saya kalau punya uang saya beli ke dia gitu. Itu seperti itu. Kemudian atau produk yang hanya satu tapi sistem rebutan. Nah, ini yang boom yang bikin saya ibaratnya aduh
bener-bener penjualan tuh bisa cepet banget tuh dari sini. Jadi produknya kayak misalnya saya lagi nge-sale tuh. Jadi orang udah bajunya udah baju pecahan gitu. Motifnya udah motif pecahan, warnanya udah nggak komplit gitu. Misalnya tinggal warna biru, tinggal warna ini gitu. Orang ukurannya tinggal ini, orang nggak bisa nawar. Tapi saya banting harga. Nah itu meledak banget. Karena apa? Ya orang nggak akan punya alasan untuk membeli nanti gitu. Impulse buying-nya atau apa ya bahasa Indonesianya impulse buying itu. Jadi hasrat untuk membeli secara tiba-tiba, ya dorongan impulsif dari diri itu akan seketika terjadi gitu. Ya kalau saya nggak beli sekarang, aduh hilang ini kesempatan barang murah, barang sale cuma ada satu, mana rebutan sama yang lain gitu. Nah, nalurinya psikologi orang itu kompetitif gitu. Orang tuh biasanya nggak mau kalah. Bahkan kadang after buying-nya gitu ya, menurut penelitian ketika udah beli malah kadang nyesel, ngapain ya saya beli ini, kayaknya nggak butuh-butuh amat. Hanya karena apa? Hanya karena mereka punya pride. Wah bangga nih bisa berhasil membeli suatu barang yang direbutin oleh banyak orang tadi gitu ya. Tapi ini bisa kita manfaatkan sebagai penjual gitu untuk memanfaatkan psikologinya orang-orang seperti itu untuk impulse buying bisa digunakan gitu. Terus ada juga live yang sistem pre-order. Jadi pre-order itu dikirimnya nanti, kamu pesan sekarang, tapi dikirimnya nanti. Untuk apa beli? Tapi dikirim nanti karena kesempatan order hanya sekarang gitu. Jadi PO itu artinya barang ini tidak akan ada lagi. Jadi kalau mau beli sekarang, tapi dikirim nanti gitu. Jadi kan artinya si seller itu atau penjual itu memang menguasai banget gitu, menguasai transaksi gitu. Kemudian cuci gudang, ya cuci gudang ini sama kurang lebih kayak yang tadi ya, yang poin nomor 2. Jadi rebutan, orang tuh pasti biasanya trafficnya luar biasa tinggi sekali. Kemudian yang terakhir ada live tanpa etalase atau transaksi di luar aplikasi. Jadi ada juga nih misalkan contoh teman-teman aku yang jual tas-tas branded kayak Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Hermès. Tas-tas yang seperti itu kan dilarang ya. Dilarang berjualan di marketplace. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada keranjang. Mereka mengarahkan, sok kalau mau beli ini hubungi saya di WA ini segala macam. Ya macam-macam lah kan. Orang jenis usaha orang tuh beda-beda ya. Ada yang jual import, ada yang jual branded, ada yang jual fake barang juga ada. Barang-barang KW itu macam-macam ya jenis usaha orang gitu. Kemudian jenis persaingan yang akan dihadapi di era digital saat ini tuh nggak cuma persaingan harga loh Bapak Ibu loh ya. Ada persaingan harga, konten juga saling berlomba untuk bagus, untuk viral, persaingan exposure itu jadi kayak tampilan kita nyebar ke orang tuh seperti apa dan bagaimana. Terus persaingan produk tadi ya Red Ocean, misalkan orang sama-sama jual hijab, sama nih. Gimana dong? Nah, itu persaingan Red Ocean ya. Terus bersaingnya banyak afiliator. Jadi para afiliator itu juga saling bersaing gitu untuk saling menjual produk satu sama lain gitu. Nah, ini saya kasih gambaran contoh perang harga ya. Seperti yang saya pakai ini kerudung. Tapi kebetulan kalau saya yang premiumnya bukan yang ini ya. Tapi modelnya kayak gini nih. Contoh kerudung yang saya pakai itu namanya Pasmina Instant atau Bella Square ya. Ini kalau kita ketik Bella Square nih, kita ketik nih Bella Square di layar sebelah kiri atas Bapak Ibu lihat Bella Square, jebret langsung muncul. Wow, kerudung hijab harganya cuma 7.000. Apakah masuk di akal Bapak Ibu? Ya. Bahannya berapa? Biaya motong, jahit tepi, pola apa segala macam, ya kan, finishing, packaging sampai kirim itu berapa ongkosnya? Masa 7.000? Kan HPP aja sebetulnya nggak masuk gitu. Nah, artinya apa? Di sini terjadi perang harga. Ini Red Ocean, laut merah ya. Mereka menempuh ini dengan laba cuma 500 perak, laba 1.000 perak, belum lagi biaya admin tinggi banget sekarang, daripada tidak terjual sama sekali. Jadi mereka mengejarnya quantity gitu. Nggak apa-apa laba 1.000, 2.000 gitu, tapi terjualnya ribuan piece per hari. Jadi mereka menempuh itu gitu. Nah, sedangkan kalau Blue Ocean kan penjualnya jarang terjadi, gede gitu. Nah, ini nih contoh. Kemarin itu saya ngisi di Malaysia ya, saya bahas ini. Nih, apa namanya, makanan-makanan itu gimana sih kalau bisa packagingnya harus bikin menggugah selera gitu ya. Harus mencantumkan harga terendah. Misalkan, kan kalau snack-snack kayak gini mah biasanya per kilo ya Bapak Ibu ya, dijual sekilo. Akan berapa? Misalkan sekilo 100.000. Nah, jangan jual 100.000. Tapi pecah sampai terkecil, sampai seons kalau perlu. Jadi harga yang paling depan itu adalah harga 10.000 seonsnya, misalkan bukan 100.000 sekilo. Tapi di dalamnya ketika Bapak Ibu ketika si konsumen ngeklik,
Oh, ada pilihannya. Mulai dari 10.000 sampai 100.000. Yang mau order seons boleh, setengah kilo boleh, sekilo boleh. Jadi itu trik harga ya. Jadi jangan sampai di awal tuh memunculkan harga yang udah mahal duluan. Udah itu udah di skip sama orang. Apalagi TikTok itu algoritmanya, exposure itu jadi tampilannya itu di bawahnya akan selalu menonjolkan saingan kita yang serupa. Jadi kalau ibu bapak jualan basreng atau cheese stick, di bawahnya akan dimunculin cheese stick yang serupa, bukan dimunculin baju gitu ya. Artinya apa ya, kita harus bersaing gitu. Makanya foto harus bagus, harga yang kita setting juga harus harga terendah. Saya nggak nyuruh bapak ibu jualan murah, enggak. Tapi ketika misalkan sekilonya 100.000 tadi kita pecah gitu, yang paling murah, yang 1 onsnya kita taruh di depan gitu. Dan ini contoh. Nah, ini ya nanti bisa bikin konten, lihat Bapak Ibu bisa lihat ya, si Basreng Sultan ini teman saya. Jualan basreng aja tapi Masya Allah omsetnya miliaran sehari gitu ya, melampaui saya jauh banget ya gitu. Itu dia karena kontennya viral. Kan karakteristik cewek-cewek atau ya kita gitu ya, orang Jawa, orang Sunda, orang Indonesia lah ya, itu kan suka banget sama micin gitu. Jadi kita tuh kayak mau lagi diet pun ngelihat orang mukbang tuh ngiler gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk menggait orang gitu ya dari konten-konten. Kemudian, nah ini contoh live streaming kuliner. Ini saya screenshot punya orang lain ya, karena saya nggak jual kuliner, jadi saya ngasih contohnya punya orang. Nah, Bapak Ibu tahu kan kue kering gitu kan? Orang kalau jualan kue kering gimana sih di WhatsApp kan paling kayak ngupload katalog gitu kan, atau foto-foto si kue keringnya doang. Tapi ini enggak, ini menarik ya. Ini yang saya mau kasih lihat Bapak Ibu ya. Ini hasil pengamatan saya. Orang ini dia kalau live streaming penontonnya pasti 1.000 orang lebih. Pasti, nggak ya paling rendah 700 orang, 600 orang lah. Kenapa? Karena padahal ya Bapak Ibu ya, padahal saya pernah beli, kuenya nggak terlalu enak. Ini to be honest, ini to be honest, ini humbly opinion. Bagi saya nggak, kurang enak pas saya beli gitu. Tapi saya beli karena saya tergugah gitu. Ih, ini cantik sekali nih. Pinter dia pinter. Si kuenya kan itu warna-warni tuh. Si kuenya sengaja dia tumpuk tinggi gitu. Jadi kan kesannya tuh kayak mudal-mudal gitu, kayak berlimpah-limpah ruah gitu kesannya. Itu gugah banget gitu. Nah, itu yang perlu kita tiru. Saat kita live, Bapak Ibu, nah kayak dia, tiru. Makanan yang kita live kan, yang produk yang kita jual kalau makanannya Bapak Ibu, tumpah ruah kan di depan. Lihat, biar bikin orang tuh ngiler gitu. Contoh kalau misalnya saya live baju, si baju semua jenis aneka ragam motif yang lucu-lucu saya pajang di depan sampai background saya tuh penuh baju-baju yang lucu. Jadi kan orang tuh pas lagi nonton saya tuh nggak langsung skip. Bentar, itu di belakang kok ada motif itu lucu banget deh, kayaknya mau lihat dong. Nah, artinya apa? Visual pertama untuk orang lihat live streaming kita itu harus menarik banget gitu ya. Seperti makanan ini semua sampai tumpuk-tumpuk melimpah ruah gitu. Baju juga sampai kemana-mana semua berbagai motif ada seperti itu. Jadi pokoknya ingat, kita harus mempertahankan orang 5 menit pertama bertahan, jangan sampai skip gitu ya. Nah, ini sekarang gini, ini penutup ya. Gimana dong Teh Fitri misalkan, tapi kalau misalkan di sini kan audiensnya kalau misalkan ada yang sudah UMKM yang udah jalan banget ya alhamdulillah ya, tapi ini saya untuk orang yang misalkan masih pemula atau masih bingung gitu ya, atau misalkan masih offline aja gitu. Saya kasih beberapa step. Yang pertama, step 1 buat akun Instagram. Instagram tuh wajib ya, jadi wajib banget bikin karena itu identity kita ya. Jadi mau Bapak Ibu nggak iklan juga nggak apa-apa, tapi untuk identity kita wajib punya Instagram. Kemudian step 2-nya bikin Facebook page dan Facebook Marketplace. Ini karena pasar ibu-ibu dan bapak-bapak itu yang di kampung-kampung non kota besar, sarangnya ada di Facebook Marketplace gitu. Kemudian buat akun Shopee ini wajib sekali ya. Kalau yang sudah punya alhamdulillah tinggal dimaksimalkan. Buat akun TikTok dan TikTok Shop. Terus rutin membuat video konten, upload video maupun katalog secara serempak. Jadi kebanyakan case-case yang saya kan juga konsultan ya gitu. Kebanyakan case-case UMKM itu, aduh Teh saya mah kalau ngupload setahun sekali, misalkan 6 bulan sekali, 2 bulan jangan. Jadi upload tuh harus tiap hari, bahkan saya punya jadwal jam-jam yang algoritmanya naik. Saya akan kasih tahu nih ya. Upload di hari Rabu dan Sabtu ya, di jam 7 malam dan jam 12 siang itu prime time banget. Jadi itu akan lebih di-boost daripada hari-hari dan jam-jam biasanya. Seperti itu ya. Uploadnya video jangan lupa. Jadi jangan kayak misalkan Bapak Ibu jualan apa nih, kue kering tadi ya, misalkan jualan kue kering, jangan ngupload foto kue kering, upload aja, jangan. Bikin reelsnya, bikin videonya
mengitari apa sih makanannya gitu kayak mengiler terus pas lagi digigit sama kita tuh diliatin videonya pokoknya bikin audiens tuh ngiler ngelihatnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketujuh, pelajari teknik iklan dan digital marketing. Sebetulnya kalau kita bicara iklan itu panjang sekali seperti yang saya bilang tadi ya. Iklan tuh ada PPC, ada SEO, ada CPAS itu banyak sekali dan saya sudah menguasai itu semua karena memang saya 13 tahun gitu ya. Itu kita di lain waktu lah nanti kalau misalnya ada waktu luang satu persatu saya bisa ajarin gitu. Kemudian yang terakhir inovasi sepanjang hayat ya seperti yang saya bilang tadi. Kita katakanlah akun Bapak Ibu udah punya nih, Shopee udah punya, Instagram, TikTok semua jalan. Tapi nih, kalau Bapak Ibu nggak inovasi, selesai. Kesalip sama yang lain, yang kreatif, yang inovasinya gila-gilaan. Artinya apa? Kalau siap menjadi pengusaha, kalau siap menjadi entrepreneur, kalau siap menjadi UMKM, harus siap berinovasi sepanjang hayat. Nggak ada libur, nggak ada berhenti. Jadi kalau dalam S3 itu ada istilahnya namanya Kaizen strategi. Di mata kuliah saya ada istilahnya Kaizen strategi. Jadi Kaizen strategi itu adaptasi dari Jepang. Saya punya produk lagi rame banget nih. Iya, saya nggak lantas berfoya-foya menikmati hasil itu, enggak. Tapi saya sudah mempersiapkan. Ini produk punya umurnya. Setiap produk punya maturity-nya atau umurnya, life cycle-nya ada. Ini produk kira-kira 2 minggu lagi bakal basi nih, bakal nggak apa ya istilahnya nggak populer dan nggak diminati lagi, guys. Udah bosen orang gitu. Nah ini saya akan mengancang ini. Saya akan mengancang sebelum produk ini basi, sebelum produk ini nggak diminati orang, saya sudah menyiapkan produk lainnya yang akan saya boomkan lagi, menggantikan si produk A ini misalkan. Artinya apa? Artinya inovasi sepanjang hayat terus menerus dan Kaizen strategi. Kita tuh strateginya selalu Kaizen dalam posisi waspada gitu. Jadi nggak yang rame terus kita euforia. Euforia boleh, tapi kontrol diri, kita tetap langsung Kaizen strategi lagi, siapkan strategi apa lagi karena kita berperang. Saya udah bilang tadi kita berperang sama artis, kita berperang sama selebgram, kita berperang sama distributor, kita berperang sama produsen, pabriknya tuh sekarang udah go online. Yang bikin produknya Cina-nya langsung pun misalnya kalau ekspor impor gitu ya, itu semua udah go online dan bahkan mereka tuh jualnya lebih murah kan itu licik ya. Maksudnya si pabrik dan produsen juga mungkin terpaksa ya turun karena memang penjualan juga kurang gitu. Tapi mereka harusnya kalau jualan itu bedain dengan harga ke kita gitu. Kita sebagai distributor atau sebagai reseller tuh harusnya jangan disamakan, tapi dia licik juga, dia si distributor atau pabrik itu jualnya malah lebih murah gitu loh. Artinya apa? Wah, PR UMKM ini berat seperti yang saya bilang tadi, saingan sama artis, saingan sama pabrik, saingan dengan semua orang gitu ya. Nah, terakhir sebelum saya tutup, Bapak Ibu, saya ada sedikit kata-kata yang seharusnya bisa memotivasi kita semua. Tidak peduli seberapa lambat kita berjalan, selagi kita tidak berhenti, ya kita tuh akan baik-baik aja gitu. Kita belum gagal gitu. Kalau misalkan belum berhasil, yang diubah adalah caranya, bukan tujuannya. Misalkan saya jualan baju, tapi penjualan saya sepi. Itu tidak lantas membuat saya berhenti menjadi entrepreneur atau menjadi penjual baju. Nggak lantas kemudian saya jadi jualan apa misalkan yang tidak sesuai passion saya. Yang diubah adalah caranya atau strateginya, bukan tujuannya. Tujuan Bapak Ibu pengen jadi pengusaha, terus lakukan. Kalau belum berhasil, ya Bapak Ibu cari caranya, ubah caranya, bukan ubah arahnya atau bukan ubah tujuannya. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan saya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ilmunya nih. Bikin semangat jualannya Mbak Fitri. Ya. Semoga kita semua semangat ya. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman bisa termotivasi dengan materi yang diberikan oleh Mbak Fitri nih. Gitu. Karena sesuai dengan targetnya IAK sama PT Pos, kita mau bikin entrepreneur-entrepreneur baru sebanyak-banyaknya. Gitu. Oke, Ya. kita ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab buat
Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan kita nyalakan mic-nya. Oke, silakan yang ingin bertanya. Halo, halo. Ya, ya, siang Ibu. Assalamualaikum. Ya, selamat siang. Oke. Suara saya bisa terdengar di situ ya, Pak ya? Jelas ya, silakan Ibu. Kasih ya. Saya Sania dari Jogja. Aduh, senang sekali dengerin Kak Fitri, apa namanya ya, materi Kak Fitri. Karena saya baru kali ini loh ikut apa webinar seperti ini, materinya itu langsung ke teknis. Nggak apa ya, nggak ya bertele-tele menjelasin, tapi Ya, langsung ke ya, teknis. ya. Kak Fitri Oke. tadi kan tadi saya dengerin ada 3 cara supaya TikTok Ads itu bisa booming. Tadi baru 2 Kak, kurang 1. Atau saya yang terlewat atau gimana nih? Karena kan yang pertama jangan sampai harus 5 menit, orang itu stay di toko kita ya. Terus yang kedua kalau nggak salah harus cek apa harus ke kantor apa ke kotak belanja kita. Nah, yang satu itu lagi apa ya Kak ya? Itu. Terus yang kedua, Kak Fitri buka apa namanya? Buka untuk eh, kayak mentoring kita enggak Kak? Mentoring kita one to one atau grup atau apalah. Itu aja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, boleh Waalaikumsalam langsung dijawab Mbak warahmatullahi. Fitri. Ya, baik. Terima kasih Pak Riki kesempatannya. Salam kenal Mbak Sania tadi Mbak ya? Iya Ya, benar Mbak Sania. ya Mbak Sania. Oke. Tadi sebetulnya saya sudah sampaikan gitu ya. Yang pertama untuk TikTok live streaming ya, bukan TikTok Ads karena TikTok Ads dengan TikTok live streaming itu berbeda ya. Ketika live streaming tadi, yang pertama 5 menit pertama penonton harus stay. Ya harus stay. Artinya kan PR gimana caranya orang jangan skip. Itu yang pertama. Yang kedua, udah stay jangan diam. Audiensnya harus bisa ngeklik keranjang kita gitu. Enggak, jadi ada tahapannya. Jadi kalau misalnya orang like, orang komen sampai yang tertinggi itu share si live-nya itu ada poin-poinnya. Nah, orang harus klik keranjang kita entah beli atau enggak. Nah, yang ketiga itu sebetulnya tadi saya udah bilang dibantu dengan iklan. Jadi itu 2 sudah dilaksanakan supaya semakin cepat boostingnya, algoritmanya ketembus, dibantu dengan iklan. Iklannya bagaimana? Nah, iklannya seperti yang saya bilang tadi, iklannya itu banyak. Ada iklan lewat live langsung, ada iklan lewat TikTok Ads, ada iklan lewat CPAS, ada iklan lewat integrasi media sosial, itu banyak sekali. Jadi maksudnya bercabang gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya Bu Sania tanya nih, Teh Fitri pakainya yang mana? Saya pakai semua gitu dan semua tergantung kebutuhan gitu. Kadang saya pakai CPAS tok, kadang saya pakai yang live streaming tok, kadang saya pakai semuanya karena emang lagi event besar gitu. Itu macam-macam, tergantung kondisi, tergantung pada saat itu gimana nih penontonnya lagi berapa orang, terus lagi tanggal tua apa muda nih gitu. Terus itu semua ada pertimbangan-pertimbangannya gitu. Yang pasti yang ketiganya adalah bantuan iklan atau boosting dari kita seperti itu Bu Sania. Kemudian terkait pertanyaan apakah saya ada mentoring atau enggak, ya saya sendiri adalah konsultan Bu Sania. Saya adalah konsultan UMKM yang sudah tersertifikasi oleh BNSP juga kemarin bareng sama Pak Joni juga. Jadi ya saya sebetulnya di luar ini semua saya adalah konsultan juga untuk membimbing atau yang membantu para UMKM secara langsung teknik dagingnya bukan teori-teori lagi gitu. Kalau boleh tahu, kalau saya mau bertemu langsung dengan Mbak Fitri di mana ya Mbak? Maksudnya lewat apa nih Mbak? Nanti Saya bisa juga bisa, kontak Bu. Pak Joni aja kali ya, Pak Joni sama Pak Joni atau Pak Riki gitu, boleh. Oke. Terima kasih Mbak Waduh, Fitri. Iya, ini sama-sama Bu comblang saya Sania. nih. Macam pulang ya. Comblang. Iya, sukses ya Bu Sania bisnisnya. Amin. Terima kasih Mbak. Sukses Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya silakan kita Boleh, kasih berikan satu kesempatan bertanya. boleh bertanya, Pak. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nggak bisa angkat tangan ini gimana ini laptopnya. Error. Terima kasih banyak ini PT Pos Indonesia telah menghadirkan Ibu Fitri yang subhanallah luar biasa. Ini pertanyaan yang pertama, itu bagaimana ya cara ketika live streaming itu kan artinya kita memang
betul-betul bisa menarik simpati atau menarik penonton sehingga betah. Nah, ini sepertinya juga butuh ilmu public speaking atau ilmu apa lah ya, seperti gimana sih caranya bisa menarik penonton sebanyak-banyaknya itu, ya public speaking yang seperti itu, seperti Ibu lah ya, bagaimana caranya, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa ya, saya juga juga baru baru ini subhanallah banget, ya strategi ya sepertinya saya juga butuh, kita di sini juga butuh mentoring lah dari Ibu sepertinya, atau kita usulkan kepada PT Pos Indonesia, kan biasanya kan ada tuh grup-grup mentoring, mentoring yang juga berbayar apa gitu, 10 orang atau 5 orang. Nah itu kita bisa nggak mendapatkan juga apa namanya, mentoring yang seperti yang berbayar itu, kita juga mau bayar lah gitu kan, atau bagaimana caranya lah kita difasilitasi oleh PT Pos Indonesia agar mentornya Ibu Fitri seperti itu. Karena kan persoalan kita kan di antara kita sama pelaku UMKM kan berbeda-beda gitu, Ibu. Terima kasih, mungkin itu dua itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk yang nomor 2 tadi ya terkait masalah untuk menjadi mentor berbayar atau bagaimana, mungkin itu mah nanti di balik layar aja sama Pak Joni atau Pak Riki ya. Kalau saya sekedar apa ya, saya akan mengikuti bagaimana arahan Pak Joni saja nanti gitu. Untuk yang pertanyaan pertama tadi terkait public speaking, bagaimana cara bikin orang betah gitu. Itu saya jujur aja ya, Bu siapa tadi namanya, Bu Ida Bu ya, Devi. Bu Devi, oke. Sama kita Fitri juga, tapi saya Oh, Devi panggilannya. oke, Bu Devi. Bu Devi, kita nggak usah ngomongin Bu Devi deh. Kita ngomongin saya nih. Saya 13 tahun, tetap Bu, ketika dihadapkan dengan live streaming pada saat pertama kalinya, tentu saya trial and error juga gitu, nggak langsung serta-merta perfect dan sempurna, enggak. Saya juga trial error, saya juga ketika sebelum saya melatih pegawai saya gitu ya, kalau saya nggak live streaming, saya tidak pernah tampil di layar gitu, karena saya punya alasan sendiri kenapa saya nggak mau muka saya live streaming gitu, saya punya alasan pribadi gitu ya. Saya memberdayakan pegawai saya, kan itu saya yang latih ya Bu ya, dari public speakingnya, gimmicknya, strateginya, tempo bicara, ngeluarin apa aja senjata-senjata, semua saya yang ajarin, saya yang latih gitu. Nah itu saya gini Bu, Ibu nih live streaming gitu kan, dicoba dulu live streaming gini, kita lihat reaksi. Oh, ternyata gini-gini aja, penjualan cuma segini, yang stay segini orang. Sudah, Ibu sudah mencoba hari pertama sudah tidak apa-apa. Langsung setelah selesai itu, Ibu langsung jalan-jalan tuh, scroll, lihat live streaming orang yang serupa. Contoh saya jual baju nih, saya cari pesaing saya yang jual baju. Oh, dia kok rame, kok saya enggak gitu. Oh, ternyata dia pakai aksesoris. Di belakangnya ditaruh balon-balon kayak yang ulang tahun gitu. Jadi orang tuh berpikirnya ketika ngelewat, wah ada event apa nih? Jangan-jangan bagi apa? Terus orang ngeprint, diskon 70%. Saya mah nggak ngeprint pada saat itu gitu. Di print tempel-tempel. Jadi kan orang di layar tuh, wah apa nih? Artinya sudah di situ sudah dua hal yang berbeda. Oh iya, ini kekurangan saya. Oke. Live kedua saya coba, saya tempel gini-gini. Ternyata nggak berhasil juga nih misalkan. Ada, jadi semuanya itu butuh perjalanan, butuh dicoba dulu, dan situasi tentu akan berbeda gitu. Ketika misalkan situasi dulu dan sekarang tentu akan berbeda. Contoh kenapa? Gimana sih Teh Fitri bedanya gimana? Contoh, gini, dulu itu saya ngetrenin yang namanya impulse buying atau beli dadakan. Jadi nih, misalkan Ibu, saya live nih, sok 1 menit, keranjang 1 saya kasih harga setengah harga 50%. Tapi cuma buat 10 orang. Ibu kalau menerapkan ini sekarang, orang reaksinya udah biasa aja. Beda sama dulu. Karena dulu saya pencetusnya, orang masih antusias, di-copy oleh yang lain. Jadi udah tidak eksklusif lagi gitu. Jadi ketika apa namanya, trik seperti ini diterapkan, tuh orang kayak, besok juga ada yang lain gitu. Di toko ini juga ada lagi gitu, nggak cuma semenit, sejam malahan gitu kan. Jadi artinya segala sesuatu yang tadinya kebaruan itu akan jadi tidak baru dan tidak menarik lagi ketika sudah banyak di-copy. Artinya faktor waktu gitu. Jadi kendala yang akan Ibu hadapi nanti tentu akan berbeda dengan kendala saya kemarin-kemarin karena saya lebih dulu terjun gitu. Artinya apa ya? Saya pun sama, PR saya juga berat ya setiap harinya. Artinya ya memang kita butuh untuk diskusi terus, mempelajari orang gitu. Ya saya pun ibaratnya kan Bapak Ibu mungkin memandang saya berpengalaman.
Saya pun memandang diri saya masih fakir ilmu, masih fakir akan experience. Saya pun memandang diri saya seperti itu. Artinya saya nggak pernah stop belajar gitu. Ketika saya di sela-sela beres conference, misalkan beres ngisi materi, saya langsung buka. Oh, pesaing saya nih dia udah mulai trik baru nih, trik ala-ala ini. Nah, saya akan mengkaji dan oke, ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya akan ikutin, tapi saya modifikasi, gitu, Yes. seperti itu. Jadi Wow. nggak tok di public speaking doang, tidak. Public speaking yes, tapi banyak bumbu-bumbu lainnya seperti itu. Iya, Ya, itu strategi penjualan itu. Keren. Bu Fitri keren ini. Oke, mantap, Makasih mantap. Bu Fitri. Ini ilmunya daging semua Pak John ya. Betul, seorang praktisi sudah mencoba bukan hanya teori tetapi sudah dipraktekkan, dampaknya ada kelihatan cuannya gitu ya Pak Riki. Betul, luar biasa. Makasih Mbak Oke. Fitri, Pak John. Oke, Pak John, mungkin karena keterbatasan waktu eh, untuk postpreneur kita hari ini sampai setengah 12 gitu ya. Mbak Fitri ada yang ingin disampaikan sebagai penutup? Oke, boleh. Sebagai penutup, sebagai closing statement dari saya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joni, Pak Riki sebagai PT Pos. Ini sebuah kegiatan yang luar biasa gitu. Mungkin Pak Joni sama Pak Riki mungkin tidak mendapatkan imbalan berupa komersial secara langsung atau bagaimana, tapi niat Bapak untuk mengadakan acara ini sangat-sangat mulia gitu ya, dan sangat luar biasa, apalagi bertahan 3 tahun gitu ya. Itu luar biasa dan semoga bisa ditiru oleh instansi-instansi lain, karena kalau bukan kita gitu ya, apalagi kita educator gitu ya, kalau bukan kita orang yang memberdayakan orang kita sendiri, kita akan kesalip sama orang Cina gitu, UMKM masukan dari Cina itu sekarang sudah menggerus UMKM kita gitu. Kemudian pesan untuk Bapak Ibu sebagai UMKM ya, saya tidak memposisikan posisi saya berbeda, tidak. Saya juga UMKM gitu kan. Saya juga UMKM sama seperti Bapak Ibu. Saya juga mengalami up and down ya, saya mengalami kadang naik, kadang turun, saya masih mengalami itu. Tapi yang pengen saya tekankan, Bapak Ibu jangan pernah berhenti untuk berusaha ketika Bapak Ibu omsetnya sepi, ketika buntu, apa istilahnya tidak menghasilkan laba yang besar, nggak apa-apa. Selama Bapak Ibu masih terus coba, tidak berhenti berusaha, karena apa? Karena semua itu bisa terjadi berbolak-balik. Artinya hari ini Bapak Ibu rugi, ternyata besok ketika Bapak Ibu udah belajar, mencoba, mengeksekusi, ternyata berhasil. Terus jangan pernah kehilangan ritme, karena sekali kita berhenti, udah ritmenya hilang. Dan sering amati pesaing-pesaing kita, seperti yang saya bilang tadi, amati, tiru, modifikasi, ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Banyak-banyak nonton orang, banyak-banyak lihat cara orang berjualan, seperti itu ya. Akhir kata dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata, salah-salah berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak John, sebelum diakhiri mungkin boleh diberikan insight Pak, spill untuk yang postpreneur kita di Kamis depan Pak. Silakan Pak. Oke. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Fitri atas sharing ilmunya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pahala yang besar buat Bu Fitri nih atas sharing ilmunya. Dan teman-teman antusias sekali tadi dari chatting dan pertanyaan juga sangat bisa dipraktekkan informasi yang disampaikan oleh Bu Fitri untuk para UMKM semuanya. Sekali Mbak Fitri, untuk ke depan bisa juga ngisi ya. Di bulan-bulan ke depan masih bisa terbuka buat Boleh. Bu Selama Fitri. nggak bentrok jadwal. Boleh. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di webinar kita kali ini, 132 tentang tema strategi terbaik dalam mengintegrasikan media sosial dan platform e-commerce. Untuk topik di Kamis depan di jam yang sama, itu kita temanya tentang mind programming. Mind programming ini akan disampaikan oleh coach, para coach pelatih atlet lari Indonesia di SEA Games ya. Beliau akan menjelaskan tentang bagaimana memprogramming otak gitu ya, pikiran untuk mencapai target ya. Ini dikaitkan sama bisnis. Misalnya tentang target yang besar itu gimana sih mencapai target yang besar itu dengan mind programming. Ini sudah dipraktekkan oleh coach beliau
Pak Basuki namanya. Silakan search di Google Basuki main programming itu, wah rame yang ikut pelatihan dan saya juga salah satu pesertanya. Dan saya ingin beliau hadir di sini gitu ya untuk buat teman-teman semuanya. Ini cocok nih Pak Riki buat para agen pos di seluruh Indonesia untuk bagaimana mereka bisa scale up untuk merubah cara pandang, cara melihat, cara untuk memahami dari sisi pribadi atau internal di tubuhnya, di pikirannya untuk mendapatkan target yang luar biasa. Itu sudah dicoba di atlet di SEA Games ya beliau sudah praktekkan dan berhasil dapat medali emas. Itu tema yang luar biasa, saya rasa tema yang paling menarik buat para pebisnis ya untuk bisa mencapai targetnya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Sekali lagi ke Mbak Fitri, Bu Fitri, dan Pak Riki yang sudah hadir bersama-sama kita semuanya, dapat hadir semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John, terima kasih Mbak Fitri, Terima luar kasih Mbak biasa. Fitri. Top. Pak Kim, Pak Joni, Alhamdulillah. ketemu di kampus ya. Siap. Terima kasih semua Bapak Ibu sudah hadir. Kita jumpa lagi Kamis depan. Salam Ya. sukses semua. Iya. Salam. Ya, Salam terima kasih sukses. PT POS. Salam sukses ke semua. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi sukses. wabarakatuh. Waalaikumsalam.